Terdengar, Pak. Kita mulai ya, kawan-kawan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kawan-kawan, kita pekan ini memasuki pertemuan ketiga, ya, benar ya, pertemuan ketiga dari mata kuliah Kritik Arsitektur dan EPH. Namanya menjadi panjang, ya, Kritik Arsitektur dan EPH. Materi sudah saya unggah ke psikologi, ya. Semoga kawan-kawan sudah mengakses dan saya berharap kawan-kawan sudah membaca, ya, minimal membaca lah gitu ya. Akan bagus kalau menganalisis gitu ya. Sehingga bisa kita diskusikan materi itu pada pagi hari ini ya. Tidak perlu satu arah saya menjelaskan semuanya gitu. Perkuliahan akan menjadi sangat membosankan gitu ya. Nah, silakan kawan-kawan ya, materi kita pada hari ini adalah lingkup kritik arsitektur dan pertimbangan kritik arsitektur. Lingkup kritik arsitektur dan pertimbangan yang harus kita perhatikan sebagai kritikus ketika melakukan kritik arsitektur. Nah, ada dua pembahasan sebenarnya, tapi saling berkait gitu ya. Karena lingkup kritik arsitektur ya akan mempengaruhi pertimbangan. Nah, gitu. Semakin dalam kita mengkritik, maka pertimbangannya semakin banyak yang harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, silakan kawan-kawan, saya buka diskusi pada pagi hari ini berkaitan dengan materi kita lingkup dan pertimbangan kritik arsitektur. Silakan. Siapa yang mau bertanya, menanggapi, bahkan mengkritisi. Silakan. Mbak Dara, silakan Mbak Dara. Hmm? Hmm. Jadi, yang mana yang paling penting untuk diperhatikan ya? Bentar, saya tayangkan ya.
Selain Mbak Dara, siapa lagi yang bertanya sambil menunggu loading? Silakan. Mbak Dara mempertanyakan pertimbangan kritik. Mana yang paling utama untuk diperhatikan? Silakan. Yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Ada? Dari kawan-kawan? Pak izin bertanya Mas Khairul, silakan. di luar materi sih Pak. Kemarin Ya. tuh Pak share gambar ya di grup itu nggak ada instruksinya Pak. Jadi bingung mau nanggapi atau mau apa. Kan kalian sebagai kritikus, toh silahkan saja. Ya. Mau menanggapi apa? Yang tentang kota Paris itu toh? Ya. Iya Pak. Tapi mau nanggapi gitu di bapaknya nggak ada instruksinya jadi jadi aja gitu. Ya. Ya. Sama seperti sebuah objek arsitektur toh, dia diam toh. Ya. Nah sekarang kalian sebagai kritikus ikut diam atau menanggapi kan gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah itu ya, kita sudah berhadapan dengan objek yang diam dan kita pun ikut diam. Masalahnya kan itu. Ya, kalau Nggak Pak, soalnya saya kan uh, kalau yang problem pertama yang Bapak kirim gambar tuh Bapak ada uh, instruksi terus nanggapi gitu. Ini hmm, problem kedua tiba-tiba gambar tok gitu Pak. hmm. Jadi bingung gitu. Tapi udah dianalisa juga sih Pak Nah, tentang gambar itu sih. apa analisanya Mas Khairul? Dari tweetnya kan Pak, dia itu Hmm, kritik selama 3 hari itu di Paris uh, lebih ke negatif Pak ya. Tapi hmm, di tweet itu saya pahamin gitu Pak ya. hmm. Kayak mirip kayak di Jakarta gitu Pak, kalau dia datangnya ke tempat kumuh, dia Hmm, dapat hal-hal negatif kan Pak. Di Jakarta sini kan banyak juga tempat-tempat kumuh gitu ya. Dan hmm, yang kedua, menurut saya salah sih Pak. Dia langsung hmm, mengkritik umum kayak gitu. Dia sebagai hmm, influencer gitu Pak ya. hmm, Dia cari tahu juga siapa orangnya itu. Ternyata MC di Hulk itu, terus SMA-nya juga dia ketua English Club, ya, terus hmm, SP-nya dari latar belakangnya dan sekolahnya dia. Jadi kayak dia dari apa ya Pak ya, dari ekonomi yang menengah ke atas gitu Pak. Jadi hmm, nggak tahu kalau menurut dia hmm. itu bau pusing atau tidak nyaman. Tapi kan belum tentu menurut saya Pak gitu. Jadi dia berkacamata sendiri gitu. Tapi ada yang di retweet juga sih, ada yang nggak setuju juga sih. Kayak dia terlalu memakai kacamata sendiri, nggak terlalu. Padahal kan Hmm. dia begitu Pak. Nah ini menarik ini ya. Pantikan dari Mas Khairul menarik, kita bisa bahas nanti ini ya. Terima kasih Mas Khairul. Ya. Saya pertama menanggapi Mbak Dara dulu ya. Dari 6 pertimbangan kritik ini, ya, mana yang paling harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan itu yang kiri atas. Yang pertama kali harus diperhatikan, yang warnanya jingga itu. Eskalasi permasalahan. Ya. Ketika suatu permasalahan sedang diributkan oleh suatu masyarakat, ya, permasalahannya ini sedang dibicarakan, ya, jadi tren, ya,
panas sekali suasana masyarakat, ya, apa contohnya itu? Penggusuran semuanya, ya, penggusuran. Ya. Itu menandakan berarti eskalasi itu maksudnya tingkatan ya, tingkatan masalah itu dibicarakan terus-menerus ya, menjadi bahan perhatian ya, di mana-mana orang ngomongin itu ya, disiarkan di berita di mana-mana. Nah, eskalasinya tinggi sekali. Eskalasi yang tinggi itu sangat berpeluang terjadinya konflik sosial. Ya, eskalasi yang tinggi. Seperti reklamasi di benua Bali. Ya, itu eskalasinya tinggi sekali karena apa, melibatkan pemodal, pemerintah, dan desa adat. Ya, itu kan sampai Jering punya komunitas sendiri, toh Bali tolak reklamasi. Ya. Punya komunitas sendiri untuk menolak reklamasi di Teluk Benua itu. Ya. Itu sudah melibatkan dari pemodal orang-orang atas itu, ya, politikus, ya, karena politikus pastilah mendapatkan bagian dari pemodal itu. Ya. Politikus yang menduduki dewan atau sedang di pemerintahan, ya, dia punya kekuasaan untuk ngetok regulasi, menetapkan regulasi, sampai masyarakat bawah ya di desa adat itu, ya, itu semuanya membicarakan masalah itu. Dan beberapa kali konflik terjadi. Nah, eskalasinya tinggi sekali itu masalah itu. Nah, ketika eskalasi masalah itu tinggi, berarti masalah itu urgent untuk diselesaikan, urgent untuk dibahas, dikritik, ya, agar tidak terjadinya konflik. Nah, gitu ya. Salah satu tujuan kritik ketika terjadi ribut-ribut itu agar tidak terjadinya konflik. Gitu ya. Tentu ada perspektif lain ya. Ketika ribut-ribut itu ya tunggangi sajalah, biar sekalian konflik. Nah, tetapi di dalam Islam, ya, kita ketika terjadi ribut-ribut itu, tugas kita sebagai kritikus adalah melakukan islah, diperbaiki itu, gitu ya. Ditengahi yang ribut-ribut itu, kan begitu, atau pesan Al-Quran. Gitu. Jangan justru kita ngibas-ngibasin biar konflik. Nah, ya. Ketika eskalasi tinggi, ya berarti masalah itu urgent untuk diselesaikan. Masyarakat dalam kondisi emosional sehingga mempengaruhi kondisi sosial budayanya, mempengaruhi kondisi psikologisnya, ya, dan mempengaruhi keterbukaan regulasi dari pemerintah. Jadi harus hati-hati kalian, menyampaikan kritiknya harus hati-hati karena masyarakat sedang panas, semua pihak yang terlibat sedang emosi, ya. Kondisi sosial sedang tidak stabil, kondisi psikologis sedang tidak baik. Nah, jangan sampai kalian mengkritik, kalian yang diserbu. Ya gitu. Itu pengalaman saya waktu terlibat dalam ribut-ribut Masjid As-Safarnya Kang Emil ya. Masjid As-Safar Kang Emil, keras sekali itu. Ya. Satu sisi dari pihaknya Kang Emil diam, gitu loh. Ya. Arsiteknya diam, gitu ya. Walaupun beberapa kali Kang Emil buat status di Instagram, ya, tapi cenderung diam beliau, tidak terlibat dalam konflik itu. Ya. Yang membuat konflik itu kan kubu yang menafsirkan dengan perspektifnya sendiri itu ya. Nah, saya mencoba masuk untuk menengahi, gitu loh. Satu sisi kubunya Kang Emil diam, di sisi yang lain sedang panas. Apa yang terjadi? Saya digebuk, gitu. Saya digebuk. Wah. Beberapa kali saya mengalami begitu ya, terlibat dalam media sosial. Kita melakukan kritik melalui media sosial itu keras mainnya, gitu ya. Wah, diteror, diancam, wah, dipertanyakan keimanannya, wah, macam-macam. Nah, itu harus diperhatikan eskalasinya. Ketika ribut-ribut, berani nggak kalian masuk? Nah, itu berkaitan juga dengan kredibilitas dan otoritas kritikus. Ya. Ketika terjadi ribut-ribut, berani nggak kalian masuk? Merasa kompeten tidak? Mampu tidak? Nah, gitu. Jangan sekali-sekali kalian memasuki medan laga yang tidak bisa kalian menangi. Ya, habis kalian. Ya.
Karena kritikus itu tampil ya berkaitan dengan kehormatan diri kalian lah gitu, nama baik kalian. Jadi pertanyaannya Mbak Dara yang harus diperhatikan pertama ekskalasi permasalahannya. Ketika terjadi ribut-ribut, pola jalan di depan kantor wali kota Solo, nah ribut-ribut toh sampai demo besar-besaran setelah sholat Jumat, yang pada akhirnya permintaan dari sebagian umat Islam disetujui ya, oleh wali kota untuk merubah pola jalannya, sehingga pola jalannya sekarang kan berbeda dengan rencana awal. Itu ribut-ribut ya, yang marah bukan saja umat Islam di Solo, tapi se-Solo Raya gitu. Sampai ke Jogja, kemarahan itu menjalar. Gitu. Berani nggak masuk itu? Nah, gitu. Berani nggak masuk. Sementara ketika terjadi ribut-ribut, sebenarnya pihak keraton itu sudah menyampaikan tafsir resmi. Nah, nanti kita bicara tentang persepsi dan tafsir gitu ya. Itu di materi terakhir sebelum UAS kayaknya ya, arsitektur sebagai bahasa. Sudah keraton sudah berbicara. Ya, kenapa kok ada gambar pola jalan seperti salib gitu ya, dipersepsikan seperti salib. Di sisi yang lain pihak Kristiani diam gitu loh. Pihak Kristiani tidak angkat bicara ketika terjadi ribut-ribut. Dan seharusnya pihak Kristiani ketika terjadi ribut-ribut itu angkat bicara untuk meluruskan, oh itu bukan salib kok, jadi nggak usahlah dipersepsikan sebagai salib, karena salib di dalam dogma Kristiani bukan begitu. Akan enak itu kalau ada penyeimbang persepsi gitu ya. Diharapkan apalagi karena ini bermainnya dalam kelompok agama gitu ya. Diharapkan ketika kelompok agama, ada pemuka agamanya bertemu dengan pemuka agama lain saling berkomunikasi, itu diharapkan konflik bisa reda. Kan begitu seharusnya. Tapi tidak terjadi itu masalahnya. Ya kalau sudah kelompok agama berhadapan dengan pemerintah itu susah redanya itu. Kecuali pemerintahnya itu bagian dari kelompok agama itu. Ya, menjadi susah reda. Tapi kalau antar kelompok agama berhadapan, pemuka agamanya lebih mudah. Konflik itu diredam. Pihak keraton itu sudah menyampaikan tafsir resmi. Ya. Ya. Dia sudah diterbitkan di koran apa? Republika kalau tidak salah itu ya. Republika. Itu bukan salib tapi itu Suryakanta kalau tidak salah ya. Ada hubungannya dengan filosofi keraton yang secara historis itu berasal dari simbolisasi itu berasal dari keraton Islam Demak yang kemudian diserap terinspirasi digunakan oleh Muhammadiyah sebagai logonya gitu loh. Ada logo matahari itu loh. Tetapi masalahnya tafsir resmi itu tidak bisa meredam emosi. Kenapa? Karena disampaikannya di media. Yang tidak semua orang bisa mengakses media itu. Sekarang kan lebih mudah orang-orang itu mengakses media online toh. Berapa banyak sekarang orang beli koran cetak. Dan itu diterbitkannya di koran cetak. Akan lebih baik kalau tafsir resmi itu disampaikan di YouTube gitu atau live Facebook, nah gitu itu akan lebih mudah diakses gitu ya, akan lebih mudah diakses walaupun tidak ada jaminan kemudian emosi masyarakat reda, tapi paling tidak aksesnya lebih mudah ya, aksesnya lebih mudah daripada beli koran baca gitu ya. Zaman kita sekarang sudah berubah ya, sehingga kritikus juga dia harus memperhatikan kondisi masyarakat itu mudahnya mengakses media apa. Kita melakukan kritik di tengah perkotaan, masyarakat urban, ya kita perhatikan mereka cenderungnya menggunakan media apa. Gitu ya. Ya, begitu Mbak Dara ya, ekskalasi masalah. Dan ini juga perhatian untuk teman-teman semua. Ketika besok buat tugas, ya, perhatikan ekskalasi masalahnya. Yang pada akhirnya eskalasi masalah itu menentukan kalian berani atau tidak. Nah, gitu. Berani atau apalagi kalau
proyek-proyek berkaitan dengan pemerintah, dan pemerintah itu akhir-akhir ini sedang sensi gitu ya, suka nyiduk. Ya, hati-hati. Ini contoh nih, saya nggak akan mengatakan proyeknya ya. Dulu kelompok kritiknya Mbak Nikma, ya kalian pasti pernah mendengar Mbak Nikma itu angkatan 2015 apa kok tidak salah ya. Dia mengkritik suatu objek arsitektur di Solo, dan itu sedang ribut-ributnya ketika itu ya. Ketika mencari data itu sampai disamperin oleh petugas ya. Saya tidak mengatakan petugas itu dari satuan apa gitu ya, disamperin oleh petugas, diancam ya, gitu. Petugas itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah melakukan ancaman, berarti kan pemerintah tidak terbuka toh. Pemerintah sedang tidak terbuka. Nah, berani tidak maju. Nah, kan begitu masalahnya sekarang. Mbak Nikma dan kelompoknya itu berani maju terus. Bagaimana cara biar berani maju? Cari backing. Ternyata ada salah satu di antara kelompoknya itu ya, punya keluarga juga dari petugas satuan yang sama, nah, gitu ya. Jadi ya, itu kadang harus kita perhatikan loh ya. Jangan kita bicara pulang tinggal nama gitu ya. Itu konyol gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan harus kita perhatikan. Gitu. Itu untuk Mbak Dara pertanyaannya gitu ya. Semoga bisa difahami. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sama, pertimbangan ini berkaitan dengan lingkup kritik. Semakin dalam kita melakukan lingkup kritiknya, ya, semakin dalam kita melakukan lingkup kritiknya, maka masalah itu semakin sifatnya sensitif, sehingga pertimbangan kritiknya harus kita perhatikan. Khususnya mengenai kondisi psikologis arsitek, kondisi psikologis masyarakat, ya, kondisi sosial budayanya, gitu ya, keterbukaan pemerintah. Kalau kita mengkritik gagasan suatu objek arsitektur, itu adalah lingkup kritik intra arsitektur yang paling dalam, hati-hati. Kalau kita cuma kritik artefaknya, ya, oh warnanya kok begini, oh bentuknya kok begini, ya, kritik artefak itu sensitivitasnya rendah, gitu ya. Tapi begitu kita kritik gagasannya, gitu ya, seperti yang sudah kalian lakukan di grup WhatsApp itu mengenai patung Kristus di mana, Manado apa Ambon gitu ya. Kenapa harus ada patung itu di sana? Itu kan sudah gagasan itu. Nah, itu hati-hati. Sensitivitasnya tinggi. Ya. Kalau kalian hanya mengkritik kok bentuknya begitu ya, tangannya kurang ke bawah, apa warnanya kurang apa gitu. Ya, itu sensitivitasnya rendah. Ya. Apalagi kalau kalian kritiknya perilaku itu juga sensitivitasnya rendah berkaitan dengan fungsi ya. Kok cuma patung tombok ditambahi ada restoran di sana, atau ada liftnya biar orang-orang bisa naik ke atas patungnya melihat kota dari atas, gitu. Nah, itu sensitivitasnya rendah itu. Dan lebih mudah diterima kritiknya. Begitu mengkritik gagasan, ya, sensitivitasnya tinggi, hati-hati. Begitu juga untuk mengkritik konteks ya, mengkritik konteks. Ya. Konteks-konteks yang menjadikan suatu objek arsitektur itu ada. Hati-hati mengkritik konteks. Ya. Kita sedang tidak berbicara objek arsitektur persi, arsitektur itu sendiri, tapi kita bicara hal-hal di luar arsitektur yang mempengaruhi arsitektur, itu hati-hati. Apalagi kalau sudah urusannya politik. Manahan itu dibangun oleh Ibu Tien Soeharto. Kenapa di depannya ada patung Soekarno? Wani ngeritik apa ora? Hati-hati karena berkaitan dengan politik. Gitu. Semakin ke dalam gagasan, ya, dan semakin keluar konteks, ya, kalian harus memperhatikan ininya semakin baik, gitu ya. Jangan bicara pulang tinggal nama. Gitu ya.
Kemudian kedua berkaitan dengan tanggapan dari Mas Khairul, ya, begini. Itu sudah saya tulis di Facebook sebenarnya ya. Kawan-kawan kalau berteman dengan saya di Facebook akan paham cerita dari dua foto, dua gambar yang saya sampaikan di grup. Gini. Salah satu kesalahan dalam memahami arsitektur, kita hanya mengandalkan beberapa indera kita, gitu ya. Dan itu menjadikan sebenarnya kritik yang tepat tidak bisa kita hanya mengandalkan foto atau video. Kita harus mengalami. Agar apa? Agar seluruh panca indera kita itu bisa menyerap kondisi sebenarnya di sana. Kalau kita hanya mengandalkan foto, ya berarti kita hanya punya data visual. Ya, toh? Kalau kita mengandalkan video, kita akan punya data visual dan data auditori, suara, gitu ya. Tetapi akan ada panca indera yang lain tidak terlibat dalam foto dan video. Apa itu? Penciuman, perabaan. Nah. Selama ini, ya, kesalahan kritikus itu, ya, kalau dia ketika memahami, pekan depan mungkin ya kita belajar metode atau pendekatan dan metode kritik ya. Memahami suatu objek arsitektur hanya mengandalkan mata dan telinga. Bahkan telinga kadang tidak digunakan. Ya. Dominannya mata. Dan itu akan memudahkan kita salah. Kita akan salah gitu. Mudah sekali untuk salah. Contoh. Kalau kawan-kawan ke Bali, ya, itu akan berbeda sekali kalau kawan-kawan menikmati Bali hanya dari foto dan video. Kalau dari foto, kalian akan melihat Bali itu eksotis, toh. Ya. Bentukan arsitekturnya yang tradisional, gitu, toh. Kalau kalian pakai video, ya kalian akan mendengar gamelan, gitu, toh. Dan sudah semakin banyak data kalian dapatkan, toh, sudah melibatkan dua panca indera kalian, penglihatan dan pendengaran. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan dengan menti ya bebauan. Kalian tidak akan bisa memahami Bali dengan baik kalau kalian tidak datang ke sana membuka hidung kalian. Kenapa? Di sana baunya dupa. Ya. Hampir merata itu, di mana-mana bau dupa. Karena orang Bali itu sembahyangnya 3 kali sehari, ya. Matahari terbit, tengah hari, matahari di atas kepala, dan matahari terbenam. Itu waktu-waktu mereka menyalakan dupa. Kan beda itu. Ya, kalian hanya melihat, mendengar, kemudian mencium itu kan berbeda. Lebih kaya, toh. Ya. Sehingga kalian benar-benar merasakan Bali gitu loh. Ya. Benar-benar merasakan Bali. Ini mohon maaf nih. Kalau kalian hanya melihat orang Bali bicara di video, ya kalian hanya mengandalkan telinga, toh. Ya, bagaimana bahasa yang digunakan, dialeknya, gitu, toh. Dia mengenakan baju tradisional, segala macam. Tapi begitu kalian berhadapan-hadapan dengan orang Bali, ya ada bau khas gitu loh. Ya. Kan bau itu gimana caranya? Nggak bisa ditransfer atau pakai internet ya. Selain bau ya, indera peraba kita ini semua akan merasakan bagaimana angin Bali gitu loh. Bagaimana matahari Bali gitu. Dan itu semua kan membentuk pengalaman kita. Ketika panca indera kita libatkan untuk melakukan kritik, semua panca indera itu kita optimalkan, itu membentuk pengalaman kita. Jadi kalau orang mengkritik Paris tapi belum pernah ke sana, ya gimana gitu. Nah, ketika ada tweet itu ya, saya dapat dari satu grup itu tweetnya tentang kota Paris.
bayangan imaji kita tentang Paris itu kan visual toh. Harus diakui Paris dengan apa Eiffel Tower, ya, tamannya gitu toh, romantis sekali, orang semuanya duduk-duduk di bawah gitu kan, berkumpul bersama pasangannya. Apalagi kalau imaji itu dibentuk, ada dulu namanya film Eiffel in Love gitu ya. Itu saya masih SMP apa SMA film itu. Ya. Bayangan kita tentang Paris ya, itu visual. Gitu. Tapi apakah begitu Paris itu? Nah, ya. Nah, ketika bayangan kita tentang Paris itu visual dan itu membentuk ekspektasi kita, kemudian kita ke Paris, loh kok gini ya? Ketika membuka semua panca indera, kok ada gap ya? Gitu. Itu kemudian saya tanyakan gambar itu, saya juga sampaikan ke teman saya yang di Belanda gitu ya. Kita nanam pora toh. Terus dia cerita gitu ya. Ini kesaksian dia karena Belanda dengan Paris itu kan dekat dan dia beberapa kali pernah ke sana. Lah iya gitu. Apa tuh masalahnya sebenarnya? Ya karena orang di sana tuh terbiasa kencing di luar. Ya. Toilet itu jarang di sana, toilet umum itu jarang. Toilet itu di dalam bangunan. Dan tidak semua bangunan itu open gitu loh. Ya. Terbuka untuk umum masalahnya. Nah, ketika sudah kebelet, mau gimana lagi ya udah. Sehingga ada bagian-bagian dari kota besar ya di di Eropa itu ya memang pesing. Karena apa? Perilaku masyarakatnya yang itu sebenarnya dibentuk oleh infrastruktur. Ya, tidak banyak toilet umum. Toilet itu di dalam bangunan. Katanya benar atau benar begitu. Kan jadi imaji kita tentang Paris langsung rusak tuh. Piye kok pesing gitu ya. Ya walaupun tidak merata ya. Tidak satu kota itu pesing, gitu. Tapi ada pojok-pojok tertentu di mana orang itu sering buang hajatnya gitu ya. Saya tanya lagi, rata-rata kota di Eropa itu gimana? Dia menyebut salah satu kota besar di Belanda. Kota itu, pusat kotanya, dekat stasiun itu bau ganja katanya. Kenapa? Karena di sana ganja itu legal. Dan orang itu berkumpul itu nyedot ganja di sana. Jadi kota itu bau ganja. Kan berbeda itu kalau kita lihat gambar, oh keren nih bangunannya modern, kontemporer semua. Begitu kita ke sana bau ganja. Gitu. Bau ganja. Memabukkan nggak? Oh, nge-fly. Ya, gitu. Nah, saya ingin memantik ya, kita sebagai kritikus itu ketika melakukan kritik, libatkan semua panca indera kita. Cerita itu di Facebook saya sampaikan dengan foto saya waktu di pantai di Besuki ya, di Jawa Timur. Waktu saya pulang ke Bali via darat itu ada pantai baru di sana. Saya ambil angel foto ya seperti di Bali pantainya, matahari terbenam. Orang langsung imajinya Kuta gitu ya. Kenapa? Karena antara Besuki dengan Bali itu sudah dekat, sebentar lagi sudah nyebrang. Imajinya langsung Kuta, wah pantainya eksotis seperti Kuta. Cobalah datang sendiri ke sana. Itu bau ikannya menyengat karena itu pantai nelayan gitu. Tidak seperti Kuta yang pantai wisata gitu ya. Bahkan kalau kawan-kawan ke Kuta, bau turis asing itu kuat gitu ya. Ya. Dan karena di sana mayoritasnya turis asing, mohon maaf ya, yang ekonominya menengah ke bawah. Turis asing ekonomi menengah ke bawah itu ke Kuta. Yang menengah ke atas itu ke Nusa Dua, Jimbaran Nusa Dua. Ya, bahkan sebagian Jimbaran itu yang menengah bawah. Kalau turis kelas atas ya itu ke Ubud, yang per malam itu puluhan juta biaya nginepnya. Jadi ke Kuta ya, imaji kalian kalau hanya lewat gambar ya kalian terkecoh. Cobalah ke sana Kuta itu. Bau badan turis asing itu kuat gitu ya, kuat sekali.
Kira-kira begitu ya Mas Khairul. Terima kasih tanggapannya. Silakan kawan-kawan yang lain. Silakan bisa bertanya. Terima menanggapi. kasih Pak pengalamannya. Sama-sama. Ya, Iya sih Pak, itu penting. pas saya analisa juga dipertimbangin juga Pak, soal saya belum pernah sana gitu, kayak nggak tahu. Tapi pas tweetnya itu terlalu nggak spesifikasi gitu Pak, Mm-mm. langsung ke kotanya gitu Pak. Harusnya kan kayak di Jakarta gitu, misalnya di daerah kumuhnya di sini di Kalideres atau di Sungai Turinya gitu. Mm-mm. Jangan langsung ke Jakarta, takut ini. Terus latar belakang dia juga kan sebagai influencer gitu, followersnya banyak, kayak nggak gimana gitu. Nah, ini penting juga Mas Khairul dan kawan-kawannya. Kalian sebagai kritikus itu segala ekspektasi harus lepas dulu. Ketika kalian memahami suatu objek arsitektur untuk dikritik, ya kalian tidak boleh punya ekspektasi apapun. Kalian tanda kutip harus kosong ya. Karena begitu kalian punya ekspektasi, kalian akan mudah kecewa. Itulah. Ya. Imaji kalian itu ternyata kok nggak cocok dengan realitas. Kalian kecewa. Dalam kekecewaan itu emosi kalian tidak terkontrol. Ya. Ekspektasi kita tentang Paris begitu. Karena apa, ekspektasi itu, imaji itu dibentuk visual. Besok KMTA, KKL-nya ke Paris. Sampai sana kecewa. Gitu. Hati-hati ya. Jadi kritikus itu tidak boleh dia punya tendensi apapun. Maksudnya apa? Enggak, imaji itu kosongkan dulu lah. Jangan sampai kritik kalian itu dikonstruk oleh imaji. Itu menjebak dan kalian akan mudah kecewa. Sehingga kondisi psikologis kalian akan emosional melakukan kritik itu ya. Seperti yang disampaikan Mas Khairul ya. Apalagi dengan media sosial sekarang semuanya bisa diomongkan gitu ya. Apalagi ada polisi cyber atau sekarang, hati-hati ya. Ada polisi cyber, ada undang-undang ITE. Jangan sampai setelah mengkritik kalian diciduk. Saya sih nggak masalah gitu ya. Besok ketika kalian di sidang, di pengadilan, saya datang insya Allah gitu ya. Tapi jangan sampai lah gitu ya. Ada lagi kawan-kawan yang didiskusikan? Ditanggapi, silakan. Boleh menanggapi tentang penjelasan Bapak nggak Pak? Yang tadi, yang sebelumnya, menanggapi punya darah yang kedua Pak. Kalau nggak berani, kalau nggak berani menang, jangan masuk area situ, gitu Pak. Bapak kan bilang gitu ya. Tapi saya sendiri Pak ya, kalau join debat gitu atau ruang rapat, mencari menang atau kalah Pak. Jadi argumen saya benar nih Pak ya. Jadi saya berani buat masuk. Itu saya berani terima kalau argumen saya itu ada yang logis gitu Pak. Jadi bukan menang tapi mencari kebenaran gitu Pak. Lalu bagaimana harus kita lakukan sebagai kritikus gitu Mas ya? Betul Pak. Ya, pertama kritik arsitektur itu tidak sama dengan acara debat ILC. Ya, tidak sama. Dan kritik arsitektur itu domainnya tidak selalu dalam ruang akademik, gitu ya. Kalau kita kritik arsitektur domainnya dalam ruang akademik, seminar lah gitu ya, itu aman tuh. Gitu. Karena semua orang berpegang pada etika ilmiah. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Dan di sisi yang lain kita harus terbuka terhadap argumentasi yang lebih baik daripada yang kita pegang argumentasinya. Kalau ada pihak lain bisa menyampaikan argumentasi yang lebih baik dan lebih mendekati kebenaran, kita harus terima. Itu ruang akademik gitu ya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan mahasiswa, kampus itu ruang yang paling nyaman sedunia, kampus. Bebas kampus itu. Etika akademik, kebebasan ilmiah itu di kampus. Mau ngomong apapun silahkan. Konsepnya begitu ya, walaupun di zaman Orde Baru berbeda. Ada
pendisiplinan kehidupan kampus tuh. Ngomong Islam di kampus ya diciduk. Ya. Begitu besok kawan-kawan selesai kuliah, ya, terlibat di tengah masyarakat, etikanya beda. Ya, kenapa? Karena masyarakat kita itu ya jauh dari nilai-nilai ilmiah. Semuanya ya masyarakat dari pihak paling bawah sampai atas. Atas itu ya pemerintah. Nah, sehingga kita tidak lagi terlibat dalam ruang diskusi ilmiah, kritik arsitektur itu. Ya. Kita tidak lagi terlibat dalam ruang diskusi ilmiah, di mana semua orang sikapnya terbuka terhadap kebenaran dari pihak yang lain. Nggak bisa. Itu menjadi tantangan justru. Ya. Itu justru menjadi tantangan. Ya. Kemenangan seorang kritikus arsitektur di tengah masyarakat ketika menyampaikan kritiknya, ketika dia bisa mempengaruhi masyarakat luas. Sehingga ada dimensi pragmatisnya. Gitu ya. Dalam konteks itu dia menjadi menang. Walaupun ada orang ya kritiknya salah, tapi dia memiliki kemampuan mendeliver kritiknya dan masyarakat luas terpengaruh, dia menang. Contohnya apa? Pembentukan citra Islam sebagai teroris. Kan menang itu. Dan itu mengerikan loh. Ya, kritik yang salah itu mengerikan. Dideliver ke berbagai saluran. Ya, dari tingkat perguruan tinggi, pemerintahan, sampai masyarakat awam. Ya, ngeri sekali itu. Kritiknya salah, tapi menang dia. Kita yang ingin mengcounter itu menjadi kesusahan. Pertama, kita tidak menguasai banyak saluran. Walaupun kritik kita benar ini, ya. Kritik kita benar, kita nggak punya banyak saluran, ya nggak bisa mempengaruhi banyak orang. Itu sudah main paling aman, Mas. Main paling buruk itu, ya. Kok tadi saya katakan ekstrim ya, jangan sampai bicara pulang tinggal nama. Kenapa? Karena kita menyampaikan kritik itu bukan di ruang ilmiah, tapi di ruang kehidupan yang sangat beragam ini loh. Ya. Semua pihak memegang nilai-nilainya sendiri, memegang etikanya sendiri. Tidak semua orang terbuka. Tapi itu harus dilakukan. Contoh ya, Rujak Institute di Jakarta itu kan. Sejak dulu itu kan melakukan kritik terhadap pembangunan di Jakarta. Rujak Institute. Kalian pernah dengar tidak Rujak Institute? Itu keras sekali mengkritik reklamasinya Ahok. Rujak, Center for Urban Studies. Ya. Itu keras sekali kritiknya. Diancam biasa. Gitu. Bagi mereka diancam itu biasa. Biasa. Karena menyampaikan kritiknya bukan di seminar-seminar. Menyampaikan kritik di seminar itu dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi tidak bisa digunakan untuk merubah realitas. Bagaimana orang yang digusur mendapatkan haknya? Nggak bisa itu diperjuangkan di seminar, nggak bisa. Ya harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat itu. Ada pemerintah, ada pemodal, ada masyarakat yang beragam. Yang paling awam sekalipun ada, yang tidak pernah sekolah pun ada. Gitu. Sehingga kita punya pegangan dasar pertimbangan kritik tadi. Ya. Bagaimana cara menyampaikannya, saluran apa yang kita gunakan, bahasa juga penting. Ya. Istilah apa yang harus kita gunakan. Kayak kemarin ribut-ribut tuh ya, masa saya lupa itu kan BEM, UGM itu mengeluarkan reformasi di korupsi. Ya. Reformasi di korupsi.
kemudian digunakan oleh BEM-BEM se-Indonesia istilah itu. Kemudian memunculkan gerakan BEM, gerakan massa BEM. Itu sebagai kritik itu sebenarnya. Tapi apakah kemudian terjadi diskusi? Ya tidak. Karena tidak semua orang terbuka. Gitu ya. Lebih banyak lagi orang itu dia lebih milih diam, kemudian dia bayar orang lain kui angkut wayu. Kondisi pembangunan kita ya dalam realitas kehidupan itu hancur lebur. Hancur lebur. Tidak seideal ketika disampaikan di mata kuliah manajemen proyek sebenarnya. Hancur lebur. Contoh ya, besok kalau kalian dapat proyek seumpamanya proyek pabrik. Dapat proyek pabrik. Ya. Proyek kalian itu setiap hari disatroni sama pemerintah dan preman. Disatroni. Sehingga kalian buat RAB itu nggak bisa fix ya, pasti ada overhead. Ya. Overhead itu belum buat untuk apa? Mengantisipasi kalau bahan naik, harga tukang naik, proyek molor segala macam. Salah satu yang dipertimbangkan dalam overhead itu ngasih duit gitu loh sehari-hari. Itu kan kok kita mengkritik lingkupnya perilaku tadi, perilaku pembangunan, perilaku membangun, ngasih duit, disamperi preman. Yang itu kan tidak pernah disampaikan di manajemen proyek tuh, nggak tahu disampaikan atau tidak. Ya. Itu baru preman, ya. Preman yang megang itu wilayah. Saya punya teman, kenalan, ya. Dia pernah bekerja pada perusahaan yang gerainya itu se-Indonesia, gitu ya, perusahaan. Dia preman, baru-baru ini taubat, ya. Baru-baru ini mau ikut ke masjid. Ya. Dia cerita, dulu kerjanya dia, nggak tahu sekarang ya, dulu kerjanya dia, kalau perusahaan itu membuka gerai di suatu kota, dia dulu maju. Ya. Sebagai preman, dia dulu maju dengan kelompoknya dia. Dihabisi dulu preman lokalnya sama dia. Dihabisi benar. Biar apa? Biar dia yang megang itu wilayah, sehingga gerai itu bisa dibangun di sana dengan aman tanpa gangguan dari preman yang lain. Ya, itu bukan fiksi terjadi. Itu baru gerai kecil. Belum kalian bangun mall. Belum bangun hotel. Pabrik. Wah, ngeri. Bukan saja premannya, ya. Pemerintah itu ikut-ikutan. Oknum lah gitu. Oknumnya ikut-ikutan. Setiap hari disamperin. Minta berapa. Walaupun kalian sudah punya IMB nih. IMB itu hanya legalitas gitu ya. Sehari-hari wah, nah, mengkritik itu di seminar nggak menyelesaikan apapun. Nggak menyelesaikan apapun. Berarti tidak menyampaikan kritik itu terbuka. Nah, ya. Kalau yang pembangunan Kulon Progo, Bandara Jogja di Kulon Progo itu yang diikuti kemudian dengan pemoda membangun besar-besaran itu, ya, sampai harus menggusur kampung, ya. Kampung digusur loh, ya. Pemodal itu bekerja sama dengan oknum, menggusuri kampung, di atas kampung itu membangun hotel dan lain sebagainya. Ya. Itu salah satu yang bergerak ke arah sana tuh kawan-kawan dari Social Movement Institute, ya, SMI Jogja. Muslim itu ya. Tapi pakai labelnya SMI. Bergerak sana ke sini. Atau ketika mau ada pembangunan pabrik semen di Kendeng. Itu mengerikan itu. Ya. Petani-petani itu kan sampai petaninya semua demo ke Jakarta, toh, ya. Kakinya di semen, kemudian bibirnya dijahit segala macam. Ya. Karena sawahnya itu semua mau dijadikan pabrik semen. Yang ironisnya didukung oleh pemuka agama. Pemuka agamanya setuju jadi pabrik semen. Nggak bisa tuh dari diskusi, ayo apa argumentasimu, aku punya, nggak bisa. Itu. Kondisi begitu, nggak bisa. Kira-kira begitu Mas Khairul ya.
Tergantung kita mau menyampaikannya di mana, gitu ya. Ketika eskalasi masalahnya tinggi, nggak bisa disampaikan secara akademik di ruang-ruang kelas, nggak bisa. Gitu ya. Pengalaman saya saja, gitu ya, beberapa kali buat ribut di Facebook itu, ya diserang sama sebagian umat Islam. Wah, itu dan mengerikan itu. Ya. Jadi keluarga saya itu sudah beberapa kali sering diteror gara-gara saya melakukan kritik di media sosial. Terakhir itu ketika ibu kota pindah ya, ke Kalimantan, ya. Ya sudah menyiapkan tulisan, ya sudah ada kawan yang minta tulisan ditayangkan di media massa, saya sudah nulis, kemudian istri saya bilang, anak-anakmu masih kecil, buat dipikir lagi. Ya, sudah saya urungkan, saya tidak jadi kritik. Begitu. Ya. Berarti kesimpulannya itu Pak, kalau Hmm. kamu kritik itu menang kalahnya itu di kita ketahui dari impact-nya Pak ya, dampak Ya, apa menang kalahnya dari impact. Dan ini mau nanya lagi, ya. tapi sebagai kita kayak butiran di Indonesia gitu ya, kalau kita mengkritik sebagai rakyat biasa gitu, kan gak ada impact-nya tuh ya. Berarti kita mengubahnya itu menaikkan jabatan kita gitu Pak. Tapi lebih sensitif gitu Pak. Ketika tinggi, tapi sensitif Pak. Itu gimana Pak biar mengubah mindset orang-orang Indonesia gitu Pak? Menurut Bapak? Begini ya, kita itu hidup di zaman di mana kekuasaan politik dari negara itu semakin lemah. Ya, kekuasaan politik dari negara itu semakin lemah. Kalau pada masa-masa nasionalisme awal ya, atau abad ke-18 lah, akhir abad 18, ketika nasionalisme dengan negara bangsanya itu lagi bangkit, ya, negara itu kan otoriter, ya, punya kekuasaan penuh terhadap rakyatnya, terlepas dari apa sistem negara yang digunakan, ya. Jadi negara itu benar-benar bisa ngontrol rakyatnya. Sekarang nggak bisa. Maksudnya apa? Dalam kondisi negara kekuasaannya sedang lemah, ya, sebenarnya tidak ada dampak besar ya kalau kita mengejar kedudukan secara politis agar kita punya impact. Nggak bisa. Apa yang menyebabkan negara lemah? Ya, munculnya kekuasaan ekonomi besar dari korporasi yang disebut dengan perusahaan atau korporasi transnasional, bukan lagi multinasional ya. Kalau korporasi multinasional, umpamanya dia perusahaan dari Amerika, dia punya pabrik di Indonesia, nah, itu multinasional dia, karena dia punya pabrik di dua negara, Amerika dan Indonesia. Karena pasarnya besar di Indonesia, dia bangun pabrik di Indonesia agar biaya produksinya semakin rendah, sehingga bisa diserap oleh pasar di Indonesia. Itu perusahaan multinasional. Yang di Amerika, perusahaan itu masih nurut sama undang-undang di Amerika. Dia mengikuti kebijakan Amerika. Begitu di Indonesia, dia ikut kebijakan Indonesia. Nah, gitu ya. Tapi sekarang muncul perusahaan besar transnasional. Perusahaan di atas negara. Kalau saya mau investasi di sana, buat undang-undang begini. Baru saya mau menanamkan modal. Jadi negara itu manut maunya korporat. Dan itu bukan rahasia umum, semua banyak sekali buku itu berbicara tentang itu. Banyak sekali kajian sudah mengungkapkan itu. Salah satu yang bicara lantang itu Pak Radar Pancadahana ya. Beliau seorang ahli ekonomi dan budaya yang baru meninggal tahun lalu kok tidak salah. Beliau mengkritik keras itu di Indonesia, transnasional. Negara nggak punya kekuatan apapun. Bahkan negara ini ya dikendarai, diarahkan sesuai maunya korporat. Dia mau apa? Karena persepsi kita dengan
modal yang ditanamkan itulah suatu negara itu baru bisa berkembang dan maju. Jadi kita bergantung pada mereka. Dan sekali lagi revolusi industri itu menyebabkan ekonomi menjadi orientasi paling penting dalam hidup. Sehingga kalau sekarang kita ngotot-ngototan ya, ingin punya jabatan struktural ke atas, dalam hal ini kekuasaan politik, percuma. Impact-nya rendah. Kenapa? Karena kita disetir pemodal. Pemodalnya Bagaimana? elit Ya. global, Pak. Ya, elit, bisa kita katakan begitulah, salah satunya Rockefeller di Amerika itu. Ya. Bapak percaya nggak, Pak, elit global itu, Pak? Kalau dalam konteksnya elit global, penguasa ekonomi saya percaya. Tapi kalau elit global kemudian dia penganut okult gitu ya, Illuminati, Freemason segala macam, ya saya anggap itu kalau dalam ilmu pengetahuan konjektur lah. Ya, dibiarkan saja lah informasi itu gitu. Kenapa? Karena tidak bisa disanggah dan tidak bisa dibenarkan. Dibiarkan saja itu informasi ngambang. Ya. Contoh nih, ya, contoh. Mark dengan penguasaannya terhadap media sosial, ya, sekarang Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, itu sebentar lagi jadi transnasional. Kenapa? Karena semua negara sudah menggunakan jasanya. Ya, begitu kemarin down tadi malam ribut tuh sak dunia. Ya. Jadi kan yang memegang dunia sekarang Mark gitu loh, dengan medianya dia. Yang dibutuhkan manusia sak dunia. Dan itu menjadi ciri khas dari revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga itu kan revolusi informasi. Siapa yang menguasai informasi beserta dengan infrastrukturnya, dia yang menguasai dunia. Jadi bagaimana impact-nya? Jadi bagaimana agar kalian memiliki impact? Pertama, jadilah pemodal. Itu impact-nya besar itu. Ya. Jadilah pemodal, impact-nya besar. Kalau kita hanya mikir, oh jadi UMKM, segala macam, ya habis gitu loh. Saya hari Ahad yang lalu itu didatangi seorang petinggi pondok pesantren di Jawa Tengah gitu ya. Beliau sowan ke rumah, beliau itu menyampaikan bagaimana membangun pesantren yang berdikari dari segi ekonomi agar nanti santrinya ya itu memiliki kecakapan dari segi ekonomi. Saya katakan bagus gitu ya. Karena beliau minta tanggapan saya katakan bagus. Tetapi kalau kita umat Islam ini hanya main di level UMKM, ya kita nggak akan bisa menang. UMKM itu aliran duitnya berapa? Tuh? Pangsa pasarnya berapa? Tuh? Kita ini hidup di zaman revolusi industri. Kalau kita mau punya impact besar, bangun pabrik. Pabrik pun itu masih revolusi industri 1-2 loh ya. Pabrik itu. Itu saja kita nggak punya kok. Ya, itu saja kita nggak punya. Mahasiswa itu bergantung kepada korporat. Apa itu? Mie instan. Itu korporat ini. Tidak dibuat di skala rumah tangga. Pabrik besar itu. Pangsa pasarnya saat dunia. Mie instan itu. Kalau kita cuma main UMKM, buat minuman bubble, pakai Grab, pakai Gojek, segala macam. Iya, orang per orang bisa hidup. Tapi kalau kita berpikir impact, ya lemah. Gitu loh. Buat bangun pabrik. Wani apa ora pondok bangun pabrik. Saya tantang gitu. Duit punya atau? Punya. Punya. Umat Islam tuh masalahnya bukan duit umat Islam tuh. Umat Islam tuh banyak duitnya. Waktu demo 212 itu berapa miliar tuh duit itu keluar sana. Punya kita duit. SDM punya enggak? Punya kok. Universitas Muhammadiyah Indonesia itu per tahun meluluskan berapa ratus ribu sarjana. Itu baru Universitas Muhammadiyah. Punya SDM punya.
Lalu yang kita tidak punya itu apa? Keberanian. Gitu loh. Kita nggak berani. Takut kita. Bangun pabrik. Walaupun susah bangun pabrik, ya susah memang. Itu orang-orang yang punya transnasional itu, ya, itu tidak dibangun sehari semalam. Mereka juga gulung kuming, habis-habisan. Gitu. Itu baru pabrik. Nah sekarang kalau kita ngomong revolusi industri ketiga, itu jasa. Ya. Jasa penguasaannya pada saluran komunikasi. Berani nggak tuh bangun? Kan gitu. Sekarang kita siap-siap ke revolusi industri keempat, revolusi kecerdasan. Kecerdasan buatan. Laboratorium besar itu. Itu pertama, ya. Kita kalau punya impact besar, jadilah pemodal. Beberapa saya sudah ngomong sama kawan-kawan, para tokoh itu yang mengurus pondok itu ya nggak berani gitu ya. Bangun pabrik itu baru revolusi industri 1-2 loh ya. Kita belum ngomong revolusi industri 3 dan 4. Zaman kita itu mengerikan ya. Tanpa sadar itu sebenarnya kita tidak memiliki kebebasan. Ya, pilihan kita itu diatur oleh siapa? Modal. Kedua, ya, kita bisa memanfaatkan impact itu dengan cara menjadi bagian dari masyarakat. Kalau kita tidak mampu menjadi pemodal besar, gitu ya, yang punya impact-nya besar, maka kita menjadi, kalau disebut dengan intelektual organik, katanya Edward Said, ya, intelektual organik. Apa itu? Orang pintar yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang dia mengawal masyarakatnya, menjadi bagian dari masyarakatnya, mendampingi masyarakatnya untuk berkembang. Kalian masuk ke struktural pemerintahan nggak punya kebebasan. Kenapa? Diatur oleh pemodal. Mau bicara susah. Sekalinya ngomong bisa pecat. Kan banyak tuh beberapa kasus tuh, bahkan dosen di perguruan tinggi negeri ngomong pecat. Jadilah intelektual organik di tengah-tengah masyarakat. Mau skalanya apa tergantung kemampuan, apakah mau skala RT RW, skala desa, skala dukuh, ya. Kalau kuat ya skala kota gitu, tergantung kemampuan. Kalau kemampuannya masih individual ya skala RT RW dulu lah gitu. Skala RT RW dulu. Nanti buat komunitas seperti rujak itu ya, skalanya provinsi. Dia mendampingi masyarakat tuh sehari-hari, turun ke masyarakat, diadvokasi. Ya, dirubah cara berpikir masyarakatnya. Besok kalau pemerintah nawarkan gini ini harus kritis, jangan langsung diterima, diajari masyarakatnya. Membangun kedekatan dengan masyarakat. Dan itu menjadi susah sekarang ya, karena kita itu masih terbelenggu dengan menara gading. Orang-orang pintar itu diam di dalam kampus. Itu menjadi masalah. Cenderung dekatnya dengan politisi, semakin berjarak dari masyarakat. Sehingga nggak ada yang ngurusi rakyat. Siapa yang ngurusi rakyat? Nggak ada. Cuma karena atas nikmat dari Allah sajalah rakyat kita itu masih hidup sampai sekarang. Ya. Bayangkan ya, kota kita itu selalu dikatakan semakin maju, tetapi kok masih ada orang tidak punya rumah di kota yang maju itu. Siapa yang ngurusin itu? Ya nggak ada mereka. Nggak ada. Dan itu menjadi ironis gitu ya. Siapa yang memperjuangkan hak mereka? Ya nggak ada. Nah, itu di Slamet Riyadi itu kawan-kawan malam-malam itu silakan saksikan. Banyak orang tidur di pedestrian itu. Di City Walk itu.
ini di SP bimbingan saya tahun ini ada yang lagi neliti khusus tentang pasar gede malam hari. Itu katanya banyak tunawisma tidur di sana itu. Katanya kota kita semakin modern, semakin maju, kok semakin banyak orang tidak berdaya itu. Impact-nya gimana? Oh, sebenarnya solusinya gampang, sudah saya pernah sampaikan berkali-kali itu. Nih, ormas Islam nih, yang besar-besar nih, ormas Islam nih, borong tanah, wakafkan itu tanah, bangun itu permukiman di sana. Permukiman wakaf. Berani nggak? Ya nggak berani. Kan itu masalah kita. Duit punya. Berani nggak? Ya nggak berani. Kira-kira begitu Mas Khairul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebenarnya powerful ya kalau kita terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, itu powerful kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Cuma peluang itu yang tidak pernah dilihat. Kenapa? Karena tidak menghasilkan dari segi ekonomi. Kalian nggak bisa kaya raya dari sana. Ya. Beberapa kawan-kawan kakak tingkat kalian sudah lulus, itu kan mendatangi saya, Pak, saya mau kembali ke desa, dampingi masyarakat saya membangun desa. Saya tuh, hati saya langsung mak tertek gitu loh. Luar biasa niat mereka itu. Tapi saya sampaikan, jangan tergiur materi. Karena kalian di jalan yang benar, dan jalan yang benar itu tidak selalu menghantarkan kalian pada kekayaan. Tidak seperti yang lain, begitu lulus semua ke Jakarta, nyari proyek di Jakarta. Kaya nggak kaya, insya Allah. Benar nggak? Belum tentu. Kenapa? Banyak masyarakat yang tidak terurus. Bayangkan ya, lulusan arsitektur se-Indonesia semuanya ke Jakarta. Lalu saya ngurusin di kota-kota kecil itu siapa? Di kampung-kampung siapa? Nggak ada. Silakan kawan-kawan yang lain, kalau ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih Pak atas Sama-sama, Mas Fadil. penjelasannya. Setuju banget sih sama penjelasan Bapak. Soalnya pernah ngalamin keberanian itu harus. Silakan kawan-kawan, jangan terlena atau jangan takut dengan curhatannya Mas Khairul ya. Memang begitu kehidupan itu ya. Tidak seindah drakor ya. Berarti gimana ya? Iya, yang Bapak jelasin itu relate banget gitu Pak. Dalam skala sekolah aja pernah gitu Pak terjadi kayak gitu. Contoh ini ya. Anak saya itu kan TK toh. Yang paling besar anak saya TK. Ketika awal-awal pandemi kan stop semua tuh ya, pendidikan tuh stop semua. Kalau universitas masih bisa online toh. Terus dicoba, anak TK itu online. Terus banyak tetangga saya itu anaknya semuanya masih SD, online juga. Saya kemudian ke sekolah, ya, dan saya sudah sampaikan ke tetangga-tetangga saya itu, ya, caranya pendidikannya harus dirubah. Jangan dipaksakan dalam kondisi krisis. Ini kan krisis kesehatan kita ini, ya pandemi itu kan krisis kesehatan. Jangan dalam kondisi krisis kesehatan ini kita minta ya, murid-murid itu memiliki kompetensi yang sama ketika seperti kondisi normal. Itu nggak logis, itu saya bilang. Apalagi untuk tingkat pendidikan dasar, dari PAUD, TK sampai paling nggak kelas 4 SD lah gitu ya, itu harus kita rubah. Saya sampaikan ke guru anak saya panasi tetangga saya bilang, ini kesempatan kita mengajarkan anak-anak kita itu ya, belajar sesuatu yang memang mereka butuhkan untuk hidup. Saya sekarang itu gumun loh, ngelihat SD itu mata pelajarannya banyak banget dan tidak ada, dan sebagian besar yang nggak nyambung dengan kebutuhan mereka hidup. Nggak nyambung dengan kondisi masyarakat mereka. Ini kesempatan kita mengajarkan anak-anak kita untuk belajar segala sesuatu yang memang mereka butuhkan untuk hidup. Saya tawarkan gampang saja, buat jurnal harian.
anak saya TK, biarkan saja TK itu nggak usah nge-zoom apa video call, nggak usah. Orang tua ya mendampingi anaknya ya, setiap hari, disuruh apalah anaknya di rumah, nyuci baju kah, ngepel kah, nyapu kah, atau bahkan dia berbagi makanan dengan tetangganya kah, membersihkan lingkungan perumahannya kah. Ajarkan itu. Kita itu sedari awal pendidikan kita itu sudah melepaskan kita dari masyarakat. Sehingga jarak antara yang kita pelajari di kelas dengan masyarakat itu jauh jaraknya itu. Kita di dalam kelas bisa daki-daki, ngomong teori segala macam banyak, tapi belum tentu kita tahu kondisi masyarakat kita. Nah, dalam mata kuliah kritik inilah kita sama-sama belajar sebenarnya apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Kira-kira begitu ya, Mas Khairul. Ya. Kalau Mas Khairul sudah menangkap kebermaknaan mata kuliah ini dengan kondisi kehidupannya, semoga saya harapkan kawan-kawan yang lain juga gitu ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan kawan-kawan? Ada lagi? Kita masih punya waktu. Dari siapa itu yang bertanya? Boleh nggak dari Yohan? Boleh nggak kita mengkritik pakai anonim? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita sebagai seorang kritikus, tanggung jawab kita menyampaikan kritik itu dengan benar. Salah satunya adalah kita harus menunjukkan identitas kita. Tidak boleh mengkritik itu anonim. Kenapa? Karena ketika kritik itu anonim, kalau terjadi sesuatu dengan kritik kita, ya, kepada siapa tanggung jawab itu dilimpahkan, nggak ada. Bingung orang ini punya siapa. Gitu. Kita tidak boleh melakukan kritik dengan anonim. Dengan nama pena boleh, Pak. Boleh kalau nama pena itu sudah melekat dengan diri kalian. Jadi orang tahu, namanya Mawar. Oh, siapa Mawar itu? Si A. Orang semua sudah tahu itu loh. Dia hanya menggunakan nama pena, tidak nama sebenarnya, tapi semua orang sudah paham nama pena itu yang punya siapa. Boleh dalam itu. Tapi kalau anonim nggak boleh. Melontarkan kritik tanpa ada identitas, siapa ini kritikusnya, nggak boleh. Itu tidak bertanggung jawab. Dan itu menyalahi etika ilmiah. Karena kritik arsitektur itu sifatnya ilmiah. Walaupun nanti disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang tidak semuanya memegang etika ilmiah. Tapi boleh tidak Pak, kalau menyamarkan nama responden boleh. Boleh. Apalagi kalau kalian mendapatkan data. Ya, data itu sifatnya rahasia. Ya. Narasumber kalian tidak mau disebutkan namanya, nggak apa-apa. Dan justru itu menjadi kesepakatan kalian dengan narasumber yang harus kalian lindungi identitas narasumber itu. Karena kalau ketahuan dia yang
mengeluarkan data, dia bisa terancam gitu ya. Nggak apa-apa ya. Data itu anonim nggak apa-apa. Dalam aspek ketika kalian menyampaikan kritik. Menyampaikan kritik. Melalui media massa, video, segala macam. Narasumber itu dianonimkan boleh. Tetapi diri kalian sebagai kritikus anonim nggak boleh. Gitu ya. Kira-kira begitu, Yohan. Ada lagi? Jangan mengkritik dengan surat kaleng. Ya. Itu tidak beretika. Dan kritiknya tidak punya impact apapun. Kalau di bidang sastra itu seperti Gunawan Muhammad lah gitu ya. Semakin orang berpengalaman, semakin punya banyak karya, maka dia sebagai seorang kritikus semakin memiliki otoritas. Gitu ya. Begitu Gunawan Muhammad yang mengkritik, se-Indonesia denger. Istilahnya untuk bidang sastra. Untuk bidang arsitektur juga seharusnya begitu ya. Kita masalahnya tidak punya kritikus arsitektur yang hebat gitu loh di Indonesia itu. Tidak banyak lah, bukan tidak punya, tidak banyak. Dulu ada Mbak Avianti Arman. Semoga kalian sudah pernah dengar ya, Mbak Avianti Arman. Buku beliau judulnya Arsitektur yang Lain. Dan beliau aktif menulis di Facebook dulu. Sekarang sudah agak jarang, nggak tahu kesibukan beliau. Beliau sekarang lebih suka menulis novel, ya, novel dan puisi yang tidak arsitektur. Gitu ya. Dulu beliau banyak menulis buku-buku kritik arsitektur di Facebook, aktif menulis tentang kritik arsitektur, bagus sekali. Avianti Arman. Yang lebih besar dari Avianti Arman ya Romo Mangunwijaya. Wastu Citra, itu kritik yang benar-benar menyakitkan gitu ya, buku Wastu Citra itu. Bagaimana seorang kritikus arsitektur sehebat Romo Mangun mengkritik arsitektur di Indonesia. Silakan baca bukunya Wastu Citra, terbitan Gramedia. Ada lagi kawan-kawan yang ingin didiskusikan untuk materi lingkup dan pertimbangan kritik? Cukup? Kalau cukup, saya menyampaikan tugas. Saya beri tugas kawan-kawan. Kritik mengenai keberadaan Al-Braj Bait Tower yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Boleh menanggapi, Pak? Ini tugas nih Mas Khairul. Ya. Tugas. Ini tugas ini ya. Nah, silakan dikritik dengan formatnya karikatur. Satu lembar saja, terserah mau pakai A3, A4, A5 silakan. Ya. Dibuat kritik karikaturnya untuk mengkritik Al-Braj Bait Tower yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu pusatnya adalah Ka'bah. Sekali lagi kritik itu netral ya. Kalian boleh kritiknya negatif, boleh kritiknya positif dengan keberadaan Al-Braj Bait Tower. Gitu ya. Atau saya buat lebih seru deh, buat digital. Ya, jadi nggak pakai format kertas. Buat digital, formatnya sesuaikan dengan Instagram. Formatnya. Nanti kita akan tayangkan kritik kalian itu di Instagram. Ya. Kritik keberadaan Al-Braj Bait Tower yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Sekali lagi, kritik itu netral. Silakan boleh kalian kritiknya positif, boleh kritiknya negatif. Dibuat dalam karikatur digital, sesuaikan formatnya dengan Instagram. Dikumpulkan hari Senin depan,
ya, hari Senin depan. Nanti saya buatkan link pengumpulannya di psikologi, ya. Begitu ya. Ini belajar ini ya. Menyampaikan kritik di media sosial sekarang pakai gambar dulu ya, karikatur. Besok tugas besarnya pakai video gitu ya. Begitu kawan-kawan ya. Kalau ada yang ditanyakan masalah tugas, silakan bisa di grup kita. Karena waktu kita sudah selesai dan setelah ini saya masih ada jadwal kelas ya. Sebagai akhir dari sesi kita seperti biasa foto bersama ya, untuk kelengkapan administrasi perkuliahan kita. Silakan Mbak Mun diambil foto bersamanya, dikoordinir. Mbak Mun nggak ada toh? Atau Mbak Dara, silakan. Siapa yang bisa mewakili? Iya. Oh, ada Mbak Fadira di hotel loh. Bukan Mbak, itu background. Saya kira staycation ya. Saya di kamar, Pak. Sudah Mbak Dara, terima kasih banyak. Tolong nanti disampaikan ke saya ya. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada tanggapan, manfaatkan grup WhatsApp kita ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya pamit ya. Iya, Pak. Iya, Bu.